Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Sobat Wanita. Dalam satu riwayat disebutkan memikirkan keluarga akan menjadi pelindung dari api neraka. Berikut keutamaan memikirkan keluarga yang diterangkan dalam kitab Mawa'idul Usfuriyah karya Syekh Muhammad bin Abu Bakar Usfuri. Dari Sa'id bin Musayyab radhiyallahu an, ia berkata, pada suatu hari Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah keluar dari rumahnya. Kemudian ia ditemui oleh Salman Al-Farisi. Bagaimana kabarmu pagi ini wahai Abu Abdillah? Tanya Ali kepada Salman. Wahai Amirul Mukminin, aku sedang merasakan 4 kesedihan, jawab Salman. Kesedihan apa itu? Tanya Ali. Yang pertama, kesedihan memikirkan keluarga yang memerlukan makanan. Kedua, kesedihan dari Allah yang memerintahkanku bertaat. Ketiga, kesedihan dari setan yang merayu melakukan kemaksiatan. Keempat, kesedihan dari malaikat maut yang menuntut nyawaku. Jawab Salman. Ali berkata, bahagialah wahai Abu Abdillah, karena masing-masing kesedihan itu memiliki derajat bagimu. Karena suatu hari aku pernah menemui Rasulullah SAW dan beliau bertanya kepadaku, hai Ali, bagaimana kabarmu pagi ini? Kemudian aku menjawab, wahai Rasulullah, aku sedang merasakan 4 kesedihan. Kesedihan karena di rumah tidak ada makanan kecuali hanya air dan aku mengkhawatirkan keluargaku. Kesedihan tentang ketaatan kepada Allah. Kesedihan tentang bagaimana nanti akhir hidupku, membawa keimanan atau tidak, dan kesedihan tentang malaikat maut. Kemudian Rasulullah SAW berkata, bahagialah hai Ali, karena sedih memikirkan keluarga adalah pelindung dari api neraka. Kesedihan tentang ketaatan kepada Allah adalah kesejahteraan dari siksa. Kesedihan tentang akhir kehidupan adalah jihad yang lebih utama daripada ibadah selama 60 tahun. Dan kesedihan tentang malaikat maut adalah pelebur seluruh dosa. Ketahuilah hai Ali, sesungguhnya rezeki-rezeki hamba adalah tanggungan Allah, sedangkan kesedihanmu itu tidak akan memberikan mara bahaya atau manfaat bagimu, tetapi kamu diberi pahala karenanya. Oleh karena itu, jadilah orang yang bersyukur, yang taat, bertawakal, maka kamu akan menjadi salah satu dari golongan kekasihnya. Kemudian aku bertanya, atas apa aku bersyukur kepada Allah? Rasul menjawab, atas Islam. Aku bertanya, dengan apa aku taat? Rasulullah menjawab, ucapkanlah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Aku bertanya, apa yang harus aku tinggalkan? Rasulullah menjawab, kemarahan, karena meninggalkan kemarahan dapat meredam murkanya Allah yang Maha Agung, dapat memberatkan timbangan amal kebaikanmu, dan dapat menuntunmu menuju surga. Kemudian Salman berkata, semoga Allah menambah kemuliaanmu wahai Ali, karena sesungguhnya aku bersedih memikirkan itu semua, terutama karena keluarga. Lalu Ali berkata, hai Salman Al-Farisi, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang tidak bersedih memikirkan keluarganya, maka ia tidak memiliki bagian dari surga. Salman berkata, benarkah? Padahal Rasulullah SAW pernah bersabda, orang yang memiliki tanggungan keluarga tidak akan bahagia selamanya. Ali berkata, hai Salman, bukan begitu maksudnya. Apabila pekerjaanmu itu halal, maka kamu akan bahagia. Hai Salman, surga itu merindukan orang-orang yang khawatir dan bersedih hati memikirkan hal yang halal. Ada sebuah kisah yang sesuai dengan maksud dialog Ali dan Salman di atas, yaitu bahwa Ali berkata, ada seorang laki-laki mendatangi Rasulullah SAW dan berkata, wahai Rasulullah, aku telah melakukan maksiat, sucikanlah aku. Rasulullah SAW pun bertanya, apa perbuatan maksiatmu? Aku malu menjawabnya, jawab laki-laki itu. Rasulullah SAW berkata, apakah kamu malu memberitahukan dosamu? Lantas mengapa kamu tidak malu kepada Allah padahal Dia melihatmu? Berdiri dan pergilah dari sini agar bencana tidak menimpa kami. Kemudian laki-laki itu keluar pergi meninggalkan Rasulullah SAW dengan keadaan kecewa, putus asa dan menangis. Kemudian malaikat Jibril alaihissalam mendatangi Rasulullah SAW. Hai Muhammad, mengapa kamu membuat laki-laki bermaksiat itu putus asa, padahal ia memiliki pelebur atas dosa-dosanya, meskipun itu banyak? Kata Jibril. Apa pelebur dosa-dosanya? Tanya Rasulullah. Jibril menjelaskan, laki-laki itu memiliki seorang anak yang masih kecil. Ketika ia masuk ke dalam rumahnya, anaknya itu menyambutnya. Kemudian laki-laki itu memberinya sesuatu makanan atau sesuatu lain yang membuatnya bahagia. Ketika anak kecil itu bahagia, maka kebahagiaan itu menjadi pelebur dosa-dosanya. Dapat diketahui dari kisah di atas bahwa kebahagiaan anak-anak kalian adalah pelebur dosa-dosa dan penyelamat dari neraka, sebagaimana Allah telah berfirman, innama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha indahu ajrun azim.
Harta-harta kalian dan anak-anak kalian hanyalah sebuah fitnah, dan sesungguhnya Allah memiliki pahala yang besar di sisinya. Quran Surah Al-Anfal ayat 28. Demikianlah keutamaan memikirkan keluarga. Semoga Allah memberikan taufiknya agar kita dimudahkan untuk berbuat baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.